Tekstil merupakan bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hingga era industri modern saat ini, tekstil merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Industri ini berperan penting dalam menyerap tenaga kerja, memenuhi kebutuhan domestik hingga menghasilkan devisa ekspor. Kali ini, kita akan membahas perkembangan industri pertekstilan Indonesia, mulai dari sejarah, masa kejayaan, pasang surut hingga perkembangannya saat ini. Ragam budaya tekstil tradisional telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Produsen tekstil sudah ada di Nusantara jauh sebelum Kerajaan Salakanagara, kerajaan pertama berdiri di tahun 130 Masehi. Produksi dalam skala rumahan, mulai memintal benang dari tumbuhan dan sutera dengan sistem reeling, dan menenunnya menjadi kain menggunakan gedogan, dan hingga saat ini kita mengenalnya ragam budaya tekstil tradisional. Ada ulos, songket, tenun ikat, lurik, sasirangan, tapis dan lain sebagainya. Budaya kain tradisional saat ini berkembang menjadi fashion yang dikenal dunia. Tahun 1922, pemerintahan Hindia Belanda mendirikan Textilinrichting Bandung sebagai cikal bakal pendidikan industri dan teknologi tekstil di Indonesia. Pada masa ini, produksi tekstil sudah mulai beralih dari penggunaan alat handloom manual ke penggunaan teknologi mesin sederhana. Banyak mesin tenun dan mesin jahit mulai diimpor dan digunakan untuk memproduksi kain dan pakaian. Textilinrichting Bandung hingga saat ini masih berdiri dengan nama Politeknik STT Tekstil sebagai institusi penghasil sumber daya manusia berkualitas bagi industri tekstil Indonesia. Tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia mendirikan industri sandang Nusantara di berbagai wilayah untuk memenuhi tingginya kebutuhan benang dan kain dalam rangka substitusi impor. Industri sandang Nusantara memproduksi benang pintal dan kain tenun untuk mensubstitusi impor dalam rangka swasembada sandang. Prospek bisnis dengan jumlah permintaan di pasar domestik yang sangat besar ini mendorong swasta untuk ikut berinvestasi mendirikan pabrik-pabrik tekstil lain termasuk di sektor perajutan dan pencelupan. Hingga kita mengenal sentra-sentra yang menjadi cikal bakal industri tekstil modern di Majalaya dan Pekalongan. Kondisi bisnis ini juga mendorong investasi asing di tahun 70-an mulai masuk di sektor hulu yaitu produksi serat buatan polyester dan viskose serta benang filamen. Sehingga di awal 80-an, struktur industri TPT kita sudah lengkap dari hulu ke hilir dan menjadi titik awal industri TPT nasional, untuk menjadi go internasional hingga dikenal sebagai pemain utama TPT dunia. Dari 3 jenis bahan baku utama serat utama dunia yaitu kapas, polyester dan viskose, Indonesia dikenal sebagai produsen utama polyester dan viskose nomor 3 dunia di bawah China dan India, sedangkan untuk kebutuhan kapas, Indonesia harus impor. Kapasitas produksi serat buatan terus naik dari hanya 100.000 ton di awal 80-an menjadi 1 juta ton di 90-an hingga 2 juta ton di pertengahan 2000-an. Ekspansi produksi man-made fiber kala itu secara signifikan menggeser pola konsumsi serat yang sebelumnya didominasi kapas. Dominasi man-made fiber ini terus berlangsung hingga sekarang di mana share konsumsinya mencapai 70%. Didukung oleh integrasi yang kuat dari hulu ke hilir, di era 80-an, 90-an hingga tahun 2005, ekspor tekstil Indonesia terus meningkat dari jutaan dolar hingga miliar dolar dengan pangsa pasar utama Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Yang memberlakukan sistem kuota sesuai perjanjian dagang di Multi-Fibre Arrangement, MFA. Tingkat pertumbuhan ekspor di era ini, rata-rata mencapai 35% per tahun. Awal krisis di akhir 90-an hingga tahun 2005, pertumbuhan ekspor rata-rata masih mencapai 6% per tahun, di mana 60% ekspornya didominasi oleh ekspor pakaian jadi. Hingga tahun 2000, ekspor TPT Indonesia terus meningkat di kisaran 8 miliar US dollar, namun pertumbuhannya mulai melandai, hingga hanya menjadi 10 miliar US dollar di tahun 2010. Titik balik perjalanan masa kejayaan industri tekstil Indonesia dimulai ketika China menjadi anggota penuh WTO seiring penghapusan sistem kuota di tahun 2005. Inilah era perdagangan bebas sektor TPT dimulai, dan China mulai mendominasi perdagangan TPT dunia dan mulai menjadi pesaing produk TPT Indonesia di pasar tradisional dan diikuti oleh India, Bangladesh dan Vietnam.
Sejak 2007 hingga saat ini rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia hanya 4%, sementara rata-rata impornya tumbuh 18%. Dengan adanya perjanjian dagang ASEAN-China di tahun 2007, secara berangsur dilakukan penurunan tarif bea masuk mulai 2007 hingga 2012 menjadi 0%. Alhasil, impor tekstil Indonesia naik tumbuh sangat tinggi, dari yang semula berada di bawah 2 miliar US dollar, terus melonjak, menjadi 5,8 hingga 10,13 miliar US dollar di tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 18%. Di mana, impor dari China mendominasi sekitar 40%. Neraca perdagangan pun terjun dari 7,8 miliar US dollar di tahun 2007 hingga hanya 3 miliar US dollar di tahun 2020, dan terus berlanjut hingga saat ini. Tekanan terhadap produk lokal di pasar domestik diperburuk oleh praktik impor ilegal dan unprocedural sejak era 2000-an. Praktik impor borongan, under invoice, under volume, pelarian HS, dan transshipment di beberapa pelabuhan utama hingga penyelundupan melalui pelabuhan kecil sudah menjadi hal yang biasa tanpa bisa diatasi. Barang-barang impor ilegal masuk dan bebas diperjualbelikan tanpa membayar pajak yang seharusnya, sehingga berkompetisi secara tidak fair. Praktik ini merusak pasar dalam negeri dan menekan kinerja industri tekstil Indonesia hingga saat ini. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan praktik impor ilegal ini terus mendarah daging hingga menjadi tulang, meski beberapa orang dari kalangan bea cukai dan pengusaha sudah ditangkap. Disinyalir, praktik impor ilegal ini sudah tersistematis yang melibatkan importir dan banyak oknum pejabat pemerintah. Kekalahan Indonesia dalam persaingan baik di pasar lokal maupun pasar ekspor, tidak terlepas dari daya saing yang tidak mumpuni, baik dari sisi biaya energi, tenaga kerja, logistik dan sistem perbankan. Di sisi lain, kebijakan perdagangan terlalu berpihak kepada bahan baku impor demi menggenjot pertumbuhan ekspor, menjadikan industri tekstil Indonesia tidak lagi menarik minat investasi. Selain memberikan fasilitas berupa kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor, yang dimotori oleh Bea Cukai Kementerian Keuangan, pemerintah juga mendorong pembentukan pusat logistik berikat, gudang berikat dan pos border. Sedangkan fasilitas kemudahan yang sama tidak diberikan bagi bahan baku dalam negeri. Fasilitas impor berlebihan ini membuat pasar domestik banjir produk impor. Untuk memperbaikinya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian di tahun 2020 mentargetkan program substitusi impor 35%. Di mana sejumlah program mulai dari pengendalian impor hingga peningkatan daya saing dijalankan. Meskipun sejumlah kalangan meragukan target ini karena tidak didukung penuh oleh lembaga pemerintah lainnya yang masih mementingkan produk impor. Namun, substitusi impor untuk kembali menguasai pasar domestik, dalam rangka swasembada sandang, sangat disambut baik oleh kalangan produsen tekstil. Di tahun 2018, pemerintah meluncurkan program Industri 4.0 sebagai tonggak penerapan sistem digitalisasi industri termasuk di sektor tekstil. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas baik di dalam internal perusahaan maupun konektivitas lintas perusahaan, termasuk penyesuaian terhadap platform penjualan secara online yang kian marak menggantikan penjualan offline. Product development juga menjadi perhatian khusus industri tekstil di Indonesia, di mana saat ini sudah banyak industri yang memproduksi advanced tekstil produk baik tekstil untuk pakaian yang bersifat fashion maupun functional. Hingga produk di luar pakaian seperti otomotif tekstil, geotekstil, aerospace tekstil, medical tekstil, home tekstil, smart tekstil dan produk tekstil advance lainnya. Dan yang terpenting adalah sustainability untuk menghasilkan produk ramah lingkungan termasuk proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku ramah lingkungan baik yang berasal dari alam maupun hasil daur ulang limbah saat ini tengah menjadi tren di industri tekstil Indonesia. Demikian ulasan kami terkait perkembangan industri tekstil Indonesia. Terima kasih telah menyimak, nantikan ulasan kami selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ulasan ini ke kolega Anda.